Subhanallah, apakah Anda merasakan energi negatif yang mengganggu di rumah Anda malam ini? Apakah ada suara aneh, barang yang berpindah sendiri, atau perasaan tidak nyaman yang tak bisa dijelaskan? Jangan khawatir, karena malam ini saya akan membagikan pengalaman nyata dan metode ruqyah yang telah terbukti ampuh mengusir jin dan setan dari rumah ribuan keluarga di seluruh Indonesia sepanjang tahun 2025 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari sekalian. Selamat datang di channel kita yang selalu memberikan pencerahan tentang ruqyah syar'i dan perlindungan rumah dari gangguan makhluk halus. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan kepada keluarga serta teman-teman yang membutuhkan. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap update video terbaru dari kami. Saudara-saudari, di awal tahun 2025 ini, saya menerima lebih dari 1000 testimoni dari berbagai daerah di Indonesia tentang keberhasilan metode ruqyah rumah yang telah kita praktekkan bersama. Dari Aceh hingga Papua, dari keluarga sederhana hingga pengusaha sukses, semuanya merasakan perubahan luar biasa setelah menerapkan ruqyah syar'i di rumah mereka. Hari ini, saya akan menceritakan kisah nyata yang terjadi pada keluarga Pak Ahmad di Bekasi, yang rumahnya mengalami gangguan jin yang sangat parah hingga hampir membuat seluruh keluarganya putus asa. Pak Ahmad menghubungi saya pada pertengahan Januari tahun 2025 dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Rumahnya yang baru dibeli dengan cicilan selama 15 tahun, tiba-tiba dipenuhi kejadian aneh yang membuat istri dan kedua anaknya takut untuk tinggal di sana. Setiap malam, mereka mendengar suara langkah kaki berat di lantai atas, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Pintu lemari yang sudah dikunci rapat, keesokan harinya ditemukan terbuka lebar dengan pakaian berserakan di lantai. Yang paling menakutkan, anak sulungnya yang berusia 12 tahun sering terbangun tengah malam sambil menangis histeris, mengatakan ada sosok hitam tinggi berdiri di pojok kamarnya. Pak Ahmad yang berprofesi sebagai karyawan bank, awalnya mencoba berpikir rasional. Dia memasang kamera CCTV di beberapa sudut rumah, memeriksa instalasi listrik, bahkan memanggil tukang untuk mengecek apakah ada hewan yang bersarang di plafon. Namun, tidak ada penjelasan logis untuk semua kejadian aneh tersebut. Malah yang terjadi, rekaman CCTV menunjukkan bayangan-bayangan yang bergerak dengan pola tidak wajar, lampu yang menyala dan mati sendiri, serta suara gemuruh tanpa sebab yang jelas. Istri Pak Ahmad, Bu Sari, mulai menunjukkan gejala depresi dan kecemasan yang parah. Dia tidak berani sendirian di rumah, selalu merasa diawasi, dan sering mengalami mimpi buruk yang sama berulang kali. Dalam mimpi itu, dia melihat rumah mereka dipenuhi asap hitam pekat, dan ada suara yang mengancam akan mengusir keluarganya dari rumah tersebut. Anak-anak mereka juga mulai terpengaruh, prestasi sekolah menurun drastis, sering sakit tanpa sebab yang jelas, dan menunjukkan perilaku agresif yang tidak biasa. Ketika kondisi semakin memburuk, Pak Ahmad akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan spiritual. Dia berkonsultasi dengan beberapa kiai dan ustaz di daerahnya, namun hasilnya belum memuaskan. Ada yang menyarankan untuk pindah rumah saja, ada yang memberikan jimat-jimat yang justru tidak sesuai dengan ajaran Islam, dan ada pula yang meminta bayaran yang sangat mahal tanpa jaminan hasil yang pasti. Di tengah kebingungan ini, salah seorang temannya merekomendasikan channel YouTube kami dan menyarankan untuk menghubungi langsung. Ketika Pak Ahmad menghubungi saya melalui WhatsApp, saya langsung merasakan urgensi dari situasi yang dia hadapi. Dari cara dia bercerita, nada suara yang penuh keputusasaan, dan detail kejadian yang dia sampaikan, saya bisa menilai bahwa ini adalah kasus gangguan jin yang cukup serius. Saya langsung memberikan beberapa panduan awal yang bisa dilakukan sambil menunggu sesi ruqyah yang lebih intensif. Langkah pertama yang saya instruksikan kepada Pak Ahmad adalah membersihkan rumah secara menyeluruh, terutama dari benda-benda yang berpotensi menjadi tempat bersarangnya jin. Ini termasuk patung-patung kecil, hiasan dinding yang mengandung gambar makhluk hidup, musik dan lagu-lagu yang tidak sesuai dengan nilai Islam,
serta buku-buku atau majalah yang berisi konten negatif. Saya jelaskan bahwa jin sangat menyukai tempat-tempat yang kotor, gelap, dan dipenuhi dengan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Selanjutnya, saya minta Pak Ahmad dan keluarganya untuk memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran di dalam rumah. Khususnya surah Al-Baqarah, yang dikenal sebagai surah yang paling ditakuti oleh jin dan setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah tidak akan didatangi setan selama 3 hari 3 malam. Saya berikan jadwal khusus untuk keluarga tersebut, di mana setiap anggota keluarga memiliki waktu tertentu untuk membaca ayat-ayat suci di berbagai sudut rumah. Pada malam ketiga setelah instruksi awal ini diterapkan, Pak Ahmad melaporkan bahwa intensitas gangguan mulai berkurang. Suara-suara aneh masih ada, tapi tidak sesering sebelumnya. Anak-anaknya mulai bisa tidur lebih nyenyak, meski masih kadang terbangun. Bu Sari juga melaporkan bahwa perasaan was-was dan cemas mulai sedikit mereda. Ini adalah tanda positif bahwa ruqyah awal sudah mulai bekerja. Namun, saya tahu bahwa ini baru permulaan. Untuk kasus seperti ini, dibutuhkan ruqyah yang lebih intensif dan sistematis. Saya atur jadwal untuk melakukan ruqyah jarak jauh pada hari Jumat malam, karena berdasarkan pengalaman, jin dan setan lebih mudah terusir pada waktu-waktu yang diberkahi seperti ini. Saya minta seluruh keluarga berkumpul di ruang tamu pada pukul 9 malam, dengan kondisi sudah berwudu dan dalam keadaan suci. Malam itu, saya pandu mereka melalui video call untuk melakukan ruqyah rumah secara bersamaan. Dimulai dengan membaca ta'awuz dan basmalah, kemudian surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Setiap selesai membaca Al-Fatihah, saya instruksikan mereka untuk meniup ke arah sudut-sudut ruangan dengan niat mengusir segala jenis gangguan jin dan setan. Suara bacaan Al-Quran mereka yang kompak terdengar begitu khusyuk dan penuh penghayatan. Selanjutnya, kami membaca ayat kursi sebanyak 7 kali. Di tengah-tengah bacaan ayat yang mulia ini, Pak Ahmad melaporkan bahwa dia merasakan hawa sejuk yang tidak biasa, seolah-olah ada energi positif yang mulai mengisi ruangan mereka. Bu Sari bahkan sampai menangis karena merasakan ketenangan yang sudah lama tidak dia rasakan. Anak-anak mereka yang biasanya gelisah dan takut, kali ini terlihat tenang dan bahkan ikut melantunkan ayat-ayat suci dengan suara yang merdu. Kemudian kami lanjutkan dengan membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas masing-masing sebanyak 7 kali. Ketiga surah ini, yang dikenal sebagai muawizatain, memiliki kekuatan khusus untuk mengusir gangguan jin, sihir, dan mata jahat. Setiap selesai membaca satu surah, saya minta mereka berpindah ke ruangan yang berbeda, sehingga seluruh rumah terkena berkah dari bacaan ayat-ayat suci tersebut. Yang paling mengejutkan terjadi ketika kami sampai ke kamar anak sulung mereka. Di ruangan inilah gangguan paling sering terjadi. Ketika kami mulai membaca surah Anas, tiba-tiba terdengar suara gedebuk keras dari arah plafon, seolah-olah ada sesuatu yang jatuh atau berlari dengan panik. Pak Ahmad sempat terkejut dan ingin menghentikan bacaan, tapi saya tegaskan untuk terus melanjutkan dengan suara yang lebih keras dan penuh keyakinan. Subhanallah, setelah selesai membaca ketiga surah muawizatain di kamar tersebut, suasana ruangan berubah total. Yang tadinya terasa pengap, gelap, dan menakutkan, kini menjadi lapang, terang, dan nyaman. Anak sulung mereka yang biasanya enggan masuk ke kamar sendiri, kali ini malah merasa betah dan tidak ingin keluar. Ini adalah tanda yang sangat jelas bahwa jin pengganggu sudah mulai terusir dari tempat favoritnya. Ruqyah kami lanjutkan ke seluruh bagian rumah, termasuk dapur, kamar mandi, gudang, dan halaman. Di setiap tempat, kami ulangi bacaan yang sama sambil menyiramkan air yang sudah dibacakan ayat-ayat ruqyah. Air ruqyah ini saya instruksikan untuk dibuat dengan cara membaca surah Al-Fatihah, ayat kursi, dan muawizatain ke dalam satu gayung air putih, kemudian air tersebut dipercikkan ke seluruh sudut ruangan. Proses ruqyah rumah yang intensif ini berlangsung selama hampir 3 jam. Menjelang tengah malam, kami tutup dengan doa penutup yang khusus untuk perlindungan rumah.
Saya pandu mereka untuk memohon kepada Allah agar rumah tersebut selalu dilindungi dari gangguan jin, setan, sihir, dan segala macam kejahatan. Kami juga berdoa agar rumah tersebut menjadi tempat yang diberkahi, penuh dengan rahmat Allah, dan menjadi surga kecil bagi keluarga mereka. Hasil dari ruqyah malam itu sungguh luar biasa. Pak Ahmad melaporkan bahwa untuk pertama kalinya dalam 3 bulan terakhir, seluruh keluarganya bisa tidur nyenyak tanpa gangguan apapun. Tidak ada lagi suara aneh, tidak ada lagi pintu yang terbuka sendiri, dan yang paling membahagiakan, anak-anak mereka kembali ceria dan tidak lagi takut berada di rumah. Bu Sari bahkan mengatakan bahwa dia bermimpi indah tentang rumah mereka yang dipenuhi cahaya putih terang dan aroma wangi yang menenangkan. Namun, saya ingatkan kepada mereka bahwa ruqyah bukanlah solusi sekali jadi. Jin dan setan bisa saja kembali lagi jika kita tidak menjaga kebersihan spiritual rumah dengan konsisten. Oleh karena itu, saya berikan panduan lengkap untuk maintenance ruqyah harian yang harus dilakukan oleh seluruh anggota keluarga. Panduan ini mencakup amalan-amalan yang harus dibaca setiap hari, cara menjaga kebersihan rumah secara spiritual, dan tanda-tanda yang harus diwaspadai jika gangguan mulai muncul lagi. Saudara-saudari, kisah keluarga Pak Ahmad ini hanyalah salah satu dari ribuan kasus serupa yang berhasil ditangani dengan ruqyah syar'i sepanjang tahun 2025. Sekarang, saya akan bagikan kepada Anda metode ruqyah rumah yang sama, yang bisa Anda praktekkan sendiri di rumah masing-masing. Metode ini telah terbukti efektif dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta para ulama salaf. Langkah pertama dalam ruqyah rumah adalah persiapan mental dan spiritual. Anda harus yakin 100% bahwa kekuatan Allah SWT jauh lebih besar daripada kekuatan jin dan setan manapun. Keraguan dan ketakutan justru akan menjadi celah bagi makhluk halus jahat untuk semakin menguat. Perkuat iman Anda dengan memperbanyak salat, zikir, dan tilawah Al-Quran sebelum melakukan ruqyah. Langkah kedua adalah membersihkan rumah dari segala hal yang bisa menjadi pintu masuk bagi jin dan setan. Buang semua patung, lukisan atau foto makhluk hidup yang dipajang, alat musik yang tidak digunakan untuk kepentingan dakwah, buku-buku atau majalah yang berisi konten negatif, dan perhiasan atau aksesoris yang mengandung unsur syirik. Bersihkan juga rumah dari kotoran fisik, terutama di tempat-tempat yang jarang dibersihkan seperti kolong tempat tidur, sudut-sudut ruangan, dan area gudang. Langkah ketiga adalah menyiapkan air ruqyah. Ambil air putih secukupnya dalam wadah yang bersih. Bacakan surah Al-Fatihah 7 kali sambil meniup ke dalam air tersebut. Kemudian bacakan ayat kursi 7 kali dengan cara yang sama. Lanjutkan dengan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas masing-masing 7 kali. Air yang sudah dibacakan ayat-ayat ini akan memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa untuk mengusir gangguan jin dan setan. Langkah keempat adalah melakukan ruqyah di setiap ruangan secara berurutan. Mulai dari ruang tamu, kemudian dapur, kamar tidur, kamar mandi, dan area lainnya. Di setiap ruangan, baca surah Al-Fatihah 7 kali sambil menghadap ke 4 sudut ruangan secara bergantian. Setiap selesai satu bacaan, tiup ke arah sudut tersebut dengan niat mengusir segala gangguan jin dan setan. Setelah Al-Fatihah, lanjutkan dengan ayat kursi 7 kali dengan cara yang sama. Ayat ini memiliki kekuatan luar biasa karena mengandung pujian terhadap keagungan Allah dan kekuasaannya yang mutlak. Jin dan setan sangat takut dengan ayat ini karena mereka menyadari betapa kecilnya kekuatan mereka dibandingkan dengan kekuasaan Allah SWT yang tidak terbatas. Kemudian bacakan ketiga surah Muawwizatain, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas, masing-masing 7 kali. Surah Al-Ikhlas menjelaskan tentang keesaan Allah yang mutlak, sehingga jin dan setan yang suka menyesatkan manusia dengan syirik menjadi lemah. Surah Al-Falaq melindungi dari kejahatan makhluk-makhluk gaib, termasuk jin dan setan. Sedangkan surah Anas khusus melindungi dari bisikan setan yang berusaha menggoda hati manusia. Setelah selesai membaca ayat-ayat ruqyah di semua ruangan, percikan air ruqyah yang sudah disiapkan tadi ke seluruh sudut rumah.
mulai dari pintu masuk utama, kemudian ke setiap ruangan, dan berakhir di halaman belakang. Sambil memercikan air, ucapkan doa, Allahumma ahriz hadzihil baita min kulli syaitanin wa habits, wa min kulli ainin la'amah, wa min kulli sihrin wa hasad. Artinya, ya Allah, lindungilah rumah ini dari setiap setan dan makhluk jahat, dari setiap mata yang jahat, dan dari setiap sihir dan hasad. Proses ruqyah rumah ini sebaiknya dilakukan pada waktu-waktu yang mustajab, seperti setelah salat maghrib, sepertiga malam terakhir, atau pada hari Jumat. Libatkan seluruh anggota keluarga dalam proses ini agar rumah benar-benar terlindungi secara menyeluruh. Jika ada anggota keluarga yang belum bisa membaca Al-Quran dengan lancar, mereka bisa ikut dengan cara mendengarkan dan mengaminkan setiap doa yang dibacakan. Untuk menjaga efektivitas ruqyah rumah, lakukan maintenance harian dengan cara membaca surah Al-Baqarah secara rutin. Tidak perlu sekaligus dalam satu hari, bisa dibagi menjadi beberapa kali bacaan. Yang penting adalah rumah selalu terisi dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Selain itu, amalkan juga zikir pagi dan petang secara konsisten. Bacakan ta'awuz, basmalah, ayat kursi, dan muawizatain setiap selesai salat subuh dan maghrib. Zikir ini tidak hanya melindungi diri pribadi, tapi juga memberikan perlindungan spiritual bagi rumah dan keluarga. Jin dan setan sangat tidak suka dengan rumah yang dipenuhi dengan zikrullah, sehingga mereka akan mencari tempat lain yang lebih sesuai dengan sifat mereka. Penting juga untuk menjaga adab dan akhlak yang baik di dalam rumah. Hindari pertengkaran, kata-kata kasar, musik yang berlebihan, dan tontonan yang tidak mendidik. Jin dan setan sangat tertarik dengan suasana rumah yang dipenuhi kemaksiatan dan hal-hal negatif. Sebaliknya, mereka akan pergi dari rumah yang dipenuhi dengan kebaikan, kasih sayang, dan ketaatan kepada Allah SWT. Jika setelah melakukan ruqyah masih ada gangguan, jangan panik atau putus asa. Ini bisa jadi karena beberapa faktor, seperti jin yang mengganggu adalah jin yang sangat kuat dan butuh ruqyah yang lebih intensif. Ada anggota keluarga yang belum sepenuhnya berkomitmen dalam menjaga amalan harian, atau masih ada benda-benda di rumah yang menjadi pintu masuk jin dan setan yang belum terdeteksi. Dalam kasus seperti ini, ulangi proses ruqyah dengan lebih intensif. Perbanyak bacaan ayat-ayat ruqyah, perpanjang waktu pelaksanaan, dan libatkan lebih banyak orang yang memiliki iman yang kuat untuk membantu. Jika perlu, konsultasikan dengan ustaz atau kiai yang berpengalaman dalam bidang ruqyah untuk mendapat panduan yang lebih spesifik sesuai kondisi yang dihadapi. Saudara-saudari, ruqyah rumah bukan hanya tentang mengusir jin dan setan, tapi juga tentang menciptakan atmosfer spiritual yang positif bagi seluruh penghuni rumah. Rumah yang rutin diruqyah akan menjadi tempat yang diberkahi, penuh dengan rahmat Allah, dan menjadi benteng yang kuat dari segala macam gangguan spiritual. Anak-anak akan tumbuh dengan fitrah yang sehat, suami istri akan hidup rukun dan sakinah, dan rezeki akan datang dengan mudah karena keberkahan rumah. Ingatlah bahwa ruqyah hanyalah wasilah atau sarana. Kekuatan sesungguhnya datang dari Allah SWT semata. Oleh karena itu, selalu awali dan akhiri setiap ruqyah dengan doa dan permohonan yang tulus kepada Allah. Mintakah perlindungannya, mohonlah keberkahannya, dan serahkan segala urusan kepadanya yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Jangan lupa juga untuk selalu menjaga salat 5 waktu secara berjamaah di rumah jika memungkinkan. Rumah yang sering digunakan untuk salat berjamaah akan dilindungi oleh malaikat dan dijauhi oleh setan. Ajarkan juga kepada anak-anak untuk selalu membaca doa masuk dan keluar rumah, doa sebelum tidur, dan zikir-zikir perlindungan lainnya. Berdasarkan pengalaman menangani ribuan kasus sepanjang tahun 2025, saya juga menemukan bahwa jin dan setan sangat tidak menyukai rumah yang sering digunakan untuk kegiatan dakwah dan pengajian. Jika memungkinkan, adakan pengajian rutin di rumah Anda, meski hanya dengan tetangga terdekat.
Bacaan Al-Quran dan pembahasan ilmu agama yang dilakukan secara konsisten akan membuat jin dan setan enggan mendekati rumah tersebut. Untuk kasus-kasus gangguan yang sangat parah, seperti poltergeist activity, penampakan sosok-sosok menakutkan, atau gangguan fisik langsung terhadap penghuni rumah, diperlukan ruqyah yang lebih intensif dengan melibatkan beberapa orang yang berpengalaman. Dalam kasus seperti ini, jangan coba-coba menanganinya sendiri karena bisa berbahaya bagi keselamatan Anda dan keluarga. Hubungi ustaz atau kiai yang memiliki keahlian khusus dalam ruqyah dan sudah berpengalaman menangani kasus-kasus berat. Pastikan bahwa ustaz tersebut menggunakan metode ruqyah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan menggunakan mantra-mantra atau ritual yang mencurigakan. Ruqyah syar'i hanya menggunakan ayat-ayat Al-Quran, doa-doa yang masyhur dari Rasulullah, dan zikir-zikir yang sahih. Saudara-saudari, saya ingin berbagi satu lagi kisah menarik yang terjadi di bulan Maret tahun 2025. Keluarga Ibu Fatimah di Surabaya mengalami gangguan jin yang sangat unik. Jin tersebut tidak menakut-nakuti atau merusak barang, tapi justru seperti membantu pekerjaan rumah tangga. Piring kotor dicuci sendiri, lantai disapu sendiri, dan pakaian dilipat rapi sendiri. Awalnya Ibu Fatimah merasa terbantu, tapi lama-kelamaan dia merasa tidak nyaman karena menyadari bahwa ini adalah gangguan jin. Ketika dihubungi untuk konsultasi, saya jelaskan bahwa jin yang seperti ini sebenarnya lebih berbahaya daripada jin yang terang-terangan mengganggu. Jin jenis ini berusaha membuat manusia bergantung kepada mereka dan akhirnya bisa menjerumuskan ke dalam syirik. Mereka akan terus membantu sampai manusia merasa berhutang budi. Kemudian mereka akan meminta imbalan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ruqyah untuk kasus seperti ini memerlukan pendekatan yang sedikit berbeda. Selain ayat-ayat ruqyah standar, saya tambahkan bacaan ayat-ayat yang menegaskan bahwa segala pertolongan hanya datang dari Allah SWT. Kami baca surah Al-Fatihah dengan penekanan pada kalimat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Proses ruqyah untuk keluarga Ibu Fatimah memerlukan waktu lebih lama karena jin ini sudah merasa memiliki hak atas rumah tersebut. Namun dengan kesabaran dan ketekunan dalam membaca ayat-ayat ruqyah, akhirnya jin tersebut juga bisa terusir. Ibu Fatimah melaporkan bahwa setelah ruqyah, dia merasa lebih tenang dan yakin bahwa segala kemudahan dalam hidupnya adalah murni pemberian Allah SWT, bukan karena bantuan makhluk gaib. Kasus lain yang cukup sering terjadi di tahun 2025 adalah gangguan jin akibat renovasi rumah. Banyak keluarga yang mengalami gangguan setelah merenovasi atau membangun ulang rumah mereka. Ini terjadi karena proses pembangunan bisa saja mengganggu tempat tinggal jin yang sudah lama bersemayam di lokasi tersebut. Jin-jin ini kemudian berusaha mengusir penghuni rumah sebagai bentuk balas dendam. Untuk kasus seperti ini, sebaiknya ruqyah dilakukan sejak awal proses renovasi, bahkan sebelum pembangunan dimulai. Bacakan ayat-ayat ruqyah di lokasi yang akan direnovasi, minta izin kepada Allah untuk menggunakan tanah tersebut, dan mohon agar proses pembangunan berjalan lancar tanpa gangguan apapun. Setelah renovasi selesai, lakukan ruqyah rumah secara menyeluruh sebelum keluarga mulai menempatinya. Dalam beberapa kasus, gangguan jin juga bisa terjadi karena adanya benda-benda antik atau barang bekas yang dibeli tanpa mengetahui riwayatnya. Jin bisa saja sudah lama menempati benda tersebut dan ikut pindah ke rumah baru ketika benda itu dibawa. Oleh karena itu, berhati-hatilah ketika membeli barang antik, terutama yang berasal dari tempat-tempat yang tidak jelas asal-usulnya. Jika Anda sudah terlanjur membeli barang seperti itu dan mulai mengalami gangguan, lakukan ruqyah khusus untuk benda tersebut. Bacakan ayat-ayat ruqyah sambil memegang atau mengarahkan tangan ke benda tersebut. Jika gangguan masih berlanjut, pertimbangkan untuk menyingkirkan benda tersebut, karena tidak ada barang duniawi yang lebih berharga daripada ketenangan dan keselamatan keluarga. Saudara-saudari, penting juga untuk memahami bahwa tidak semua kejadian aneh di rumah adalah gangguan jin. Kadang-kadang,
Apa yang kita anggap sebagai gangguan jin sebenarnya adalah halusinasi akibat stres, kurang tidur, atau masalah kesehatan mental lainnya. Oleh karena itu, selalu lakukan evaluasi yang objektif sebelum menyimpulkan bahwa rumah Anda diganggu jin. Jika kejadian aneh tersebut hanya dialami oleh satu orang saja, sementara anggota keluarga lainnya tidak merasakan apa-apa, kemungkinan besar ini bukan gangguan jin melainkan masalah personal. Dalam kasus seperti ini, selain ruqyah, sebaiknya juga berkonsultasi dengan dokter atau psikolog untuk memastikan tidak ada masalah kesehatan yang mendasari. Namun, jika kejadian tersebut dialami oleh beberapa orang sekaligus, ada bukti fisik seperti barang yang berpindah atau rusak, atau disertai dengan fenomena yang tidak bisa dijelaskan secara logis, maka kemungkinan besar ini adalah gangguan jin yang sesungguhnya. Dalam hal ini, ruqyah adalah solusi yang tepat dan harus segera dilakukan. Untuk hasil yang maksimal, ruqyah rumah sebaiknya dilakukan secara berkala, tidak hanya ketika ada gangguan. Jadikan ruqyah sebagai bagian dari rutin maintenance spiritual rumah Anda. Misalnya, setiap bulan atau setiap 3 bulan sekali, lakukan ruqyah menyeluruh ke seluruh bagian rumah. Ini akan memastikan bahwa rumah Anda selalu dalam kondisi spiritual yang bersih dan terlindungi. Jangan lupa juga untuk melibatkan seluruh anggota keluarga dalam proses ruqyah. Ajarkan kepada anak-anak cara membaca ayat-ayat ruqyah yang benar. Jelaskan kepada mereka pentingnya menjaga kebersihan spiritual rumah, dan biasakan mereka untuk selalu membaca doa-doa perlindungan. Dengan demikian, rumah Anda akan memiliki benteng perlindungan yang kuat dari seluruh penghuni. Di bulan April tahun 2025, saya mendapat laporan menarik dari seorang ibu rumah tangga di Medan, Bu Siti, yang berhasil mengusir gangguan jin hanya dengan ruqyah mandiri yang dipelajari dari channel ini. Rumahnya mengalami gangguan berupa suara ketukan di dinding setiap jam 3 pagi, aroma busuk yang tiba-tiba muncul tanpa sebab, dan perasaan sesak napas ketika berada di kamar tidur utama. Setelah menerapkan metode ruqyah yang saya ajarkan selama seminggu berturut-turut, semua gangguan tersebut hilang total dan tidak pernah muncul lagi hingga sekarang. Bu Siti bercerita bahwa kunci keberhasilannya adalah konsistensi dan keyakinan yang kuat. Dia tidak pernah melewatkan satu hari pun untuk membaca ayat-ayat ruqyah di rumahnya, bahkan ketika sedang sibuk dengan pekerjaan rumah tangga. Dia juga melibatkan suami dan kedua anaknya untuk ikut membaca, sehingga energi positif yang tercipta menjadi berlipat ganda. Yang paling dia syukuri, setelah ruqyah rutin ini, keluarganya menjadi lebih harmonis, anak-anak lebih rajin salat, dan rezeki suaminya sebagai pedagang semakin lancar. Pengalaman Bu Siti ini membuktikan bahwa ruqyah rumah tidak hanya berfungsi untuk mengusir gangguan jin dan setan, tapi juga membawa keberkahan yang luar biasa bagi seluruh aspek kehidupan keluarga. Rumah yang rutin diruqyah akan menjadi magnet kebaikan, tempat turunnya rahmat Allah, dan benteng yang kokoh dari segala macam kejahatan, baik yang kasat mata maupun yang gaib. Saudara-saudari, sekarang saya akan menjelaskan beberapa tanda-tanda bahwa rumah Anda berhasil dibersihkan dari gangguan jin dan setan melalui ruqyah. Tanda pertama adalah munculnya rasa tenang dan damai yang mendalam ketika berada di rumah. Anda akan merasakan bahwa rumah benar-benar menjadi tempat peristirahatan yang nyaman, bukan lagi tempat yang mencekam atau menakutkan. Tanda kedua adalah kualitas tidur seluruh anggota keluarga menjadi lebih baik. Tidak ada lagi mimpi buruk yang berulang-ulang, tidak ada lagi perasaan gelisah di tengah malam, dan bangun tidur dengan perasaan segar dan penuh energi. Anak-anak tidak lagi takut tidur sendiri di kamar mereka dan tidak ada lagi yang terbangun tengah malam karena ketakutan. Tanda ketiga adalah meningkatnya keharmonisan dalam keluarga. Pertengkaran dan konflik berkurang drastis. Komunikasi antar anggota keluarga menjadi lebih baik, dan atmosfer rumah dipenuhi dengan kasih sayang dan pengertian. Ini terjadi karena jin dan setan adalah makhluk yang suka memicu perselisihan dan perpecahan. Ketika mereka pergi, kedamaian otomatis akan kembali. Tanda keempat adalah meningkatnya semangat beribadah dari seluruh penghuni rumah. Salat berjamaah menjadi lebih mudah dilakukan, anak-anak lebih rajin mengaji,
dan seluruh keluarga merasa lebih dekat dengan Allah SWT. Hal ini wajar karena rumah yang bersih dari gangguan jin akan dipenuhi oleh malaikat yang membawa berkah dan hidayah. Tanda kelima adalah lancarnya rezeki dan meningkatnya keberkahan dalam finansial keluarga. Banyak keluarga yang melaporkan bahwa setelah rutin melakukan ruqyah rumah, usaha mereka menjadi lebih lancar, gaji naik, atau ada rezeki tak terduga yang datang. Ini bukan kebetulan, karena rumah yang diberkahi akan menjadi magnet rezeki halal dan barokah. Namun, saudara-saudari, ingatlah bahwa semua tanda-tanda keberhasilan ini harus dijaga dengan konsistensi dalam beribadah dan menjaga kebersihan spiritual rumah. Jangan sampai setelah berhasil mengusir gangguan jin, kita menjadi lengah dan kembali kepada kebiasaan-kebiasaan yang bisa mengundang mereka kembali. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan adalah merasa sudah aman setelah sekali melakukan ruqyah, kemudian mengabaikan amalan-amalan harian yang seharusnya dijaga. Jin dan setan selalu mencari kesempatan untuk kembali, terutama ketika benteng spiritual kita mulai melemah. Oleh karena itu, jadikan zikir, tilawah Al-Quran, dan doa-doa perlindungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Di bulan Mei tahun 2025, saya mendapat testimoni yang sangat mengharukan dari keluarga Pak Budi di Yogyakarta. Rumah mereka mengalami gangguan jin yang sangat parah hingga hampir membuat mereka bercerai. Gangguan tersebut dimulai setelah mereka membeli rumah bekas yang ternyata pernah digunakan untuk praktik-praktik klinik. Setiap malam, mereka mendengar suara tangisan wanita, pintu yang terbanting keras, dan yang paling menakutkan, istri Pak Budi sering kerasukan dan berbicara dengan suara yang tidak seperti dirinya. Kondisi ini berlangsung selama 6 bulan dan hampir menghancurkan rumah tangga mereka. Pak Budi yang berprofesi sebagai guru, mulai kehilangan konsentrasi dalam mengajar. Istrinya yang seorang ibu rumah tangga, menjadi depresi dan tidak mau keluar rumah. Anak sematawayang mereka yang baru berusia 5 tahun, mulai menunjukkan perilaku agresif dan sering berbicara sendiri seolah-olah ada yang menemaninya. Ketika kondisi sudah sangat kritis dan mereka hampir memutuskan untuk bercerai, tetangga mereka merekomendasikan channel YouTube kami. Dengan kondisi putus asa, Pak Budi menghubungi saya dan menceritakan seluruh kejadian yang mereka alami. Dari cara dia bercerita, saya bisa merasakan bahwa ini adalah kasus gangguan jin yang sangat serius dan memerlukan penanganan intensif. Saya langsung mengatur jadwal untuk melakukan ruqyah jarak jauh pada malam itu juga, karena kondisi keluarga tersebut sudah sangat darurat. Saya minta mereka berkumpul di ruang tengah pada pukul 10 malam, dengan kondisi sudah bersuci dan membawa Al-Quran. Saya juga minta mereka menyiapkan air dalam beberapa wadah untuk dijadikan air ruqyah. Ruqyah untuk keluarga Pak Budi dimulai dengan bacaan ta'awuz dan istighfar yang diperpanjang, karena rumah mereka terasa sangat berat ketika kami mulai membaca ayat-ayat suci. Di tengah-tengah bacaan surah Al-Fatihah, istri Pak Budi tiba-tiba mulai gelisah dan menangis tanpa sebab. Ini adalah tanda bahwa jin yang mengganggu mulai merasakan efek dari bacaan Al-Quran dan berusaha melawan. Saya instruksikan Pak Budi untuk terus membaca dengan suara yang lebih keras sambil memegang tangan istrinya. Anak mereka yang tadinya takut, saya minta untuk ikut membaca meskipun belum lancar. Suara polos anak kecil yang membaca ayat-ayat suci ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa, karena hati mereka masih bersih dan fitrah mereka belum tercemar dosa. Ketika kami mulai membaca ayat kursi, tiba-tiba istri Pak Budi berteriak dengan suara yang tidak seperti dirinya, "Jangan ganggu kami, rumah ini sudah menjadi tempat kami bertahun-tahun." Suara itu terdengar berat dan menakutkan, namun saya tetap tenang dan minta Pak Budi untuk terus melanjutkan bacaan dengan penuh keyakinan. Saya tegaskan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang lebih besar dari kekuasaan Allah SWT. Kami terus melanjutkan ruqyah dengan membaca muawizatain berulang-ulang. Setiap kali kami selesai membaca satu surah, reaksi istri Pak Budi semakin keras. Tapi saya tahu bahwa ini adalah tanda bahwa jin tersebut semakin terdesak dan akan segera menyerah. Saya pandu Pak Budi dan anaknya untuk tidak takut dan terus membaca dengan penuh khusyuk. Subhanallah,
Setelah hampir 2 jam berjuang melawan gangguan jin tersebut, tiba-tiba istri Pak Budi tenang dan tertidur dengan damai. Suasana rumah yang tadinya terasa mencekam dan panas, tiba-tiba berubah menjadi sejuk dan tenang. Pak Budi melaporkan bahwa dia merasakan keajaiban yang luar biasa, seolah-olah rumah mereka baru saja dibersihkan dari kotoran yang sudah bertahun-tahun menempel. Keesokan harinya, istri Pak Budi bangun dengan kondisi yang sangat berbeda. Dia tidak ingat sama sekali kejadian semalam, tapi merasa sangat lega dan tenang. Untuk pertama kalinya dalam 6 bulan terakhir, dia bisa tersenyum tulus dan merasa bahagia berada di rumah sendiri. Anak mereka juga kembali ceria dan tidak lagi berbicara sendiri atau menunjukkan perilaku yang aneh. Sejak malam itu, keluarga Pak Budi rutin melakukan ruqyah mandiri setiap malam Jumat dan tidak pernah mengalami gangguan lagi. Bahkan lebih dari itu, rumah tangga mereka menjadi jauh lebih harmonis dari sebelumnya. Pak Budi bercerita bahwa dia dan istrinya sekarang lebih saling menghargai, komunikasi mereka lebih baik, dan anak mereka tumbuh menjadi lebih soleh dan pintar. Kisah keluarga Pak Budi ini menunjukkan bahwa betapapun parahnya gangguan jin yang kita hadapi, kekuatan Al-Quran dan ruqyah syari pasti mampu mengatasinya. Yang terpenting adalah kita harus yakin sepenuhnya kepada kekuasaan Allah dan tidak boleh takut atau ragu sedikit pun. Jin dan setan hanya bisa mengalahkan kita jika kita memberi mereka kesempatan melalui ketakutan dan keraguan. Saudara-saudari, sekarang saya akan berbagi tips khusus untuk ruqyah rumah yang baru saja dibeli atau disewa, terutama jika rumah tersebut sudah lama kosong atau pernah dihuni oleh orang-orang yang tidak dikenal latar belakangnya. Langkah pertama adalah jangan langsung menempati rumah tersebut. Lakukan survei spiritual terlebih dahulu dengan cara berkeliling seluruh bagian rumah sambil membaca ta'awuz dan basmalah. Perhatikan perasaan yang muncul ketika Anda berada di setiap ruangan. Jika ada ruangan yang terasa tidak nyaman, pengap, atau menakutkan tanpa alasan yang jelas, kemungkinan besar ruangan tersebut pernah menjadi tempat aktivitas yang tidak baik, atau masih ada jin yang bersemayam di sana. Tandai ruangan-ruangan seperti ini untuk mendapat perhatian khusus dalam proses ruqyah. Setelah survei awal, lakukan pembersihan fisik menyeluruh. Buang semua barang yang ditinggalkan pemilik sebelumnya, terutama yang berupa hiasan, lukisan, atau benda-benda yang tidak jelas fungsinya. Bersihkan setiap sudut rumah dengan sabun dan air, karena jin sangat tidak suka dengan kebersihan. Pastikan tidak ada tempat yang gelap, lembab, atau kotor yang bisa menjadi tempat persembunyian mereka. Langkah berikutnya adalah melakukan ruqyah pembersihan dengan intensitas yang lebih tinggi dari ruqyah maintenance biasa. Baca surah Al-Baqarah dari awal sampai akhir di ruang tengah rumah, sambil sesekali berpindah ke ruangan-ruangan lain. Surah ini memiliki kekuatan luar biasa untuk mengusir jin dan setan, serta memberikan perlindungan yang kuat bagi rumah. Setelah surah Al-Baqarah, lanjutkan dengan ruqyah standar di setiap ruangan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Namun, untuk rumah baru, ulangi proses ini selama 7 hari berturut-turut untuk memastikan bahwa semua jin dan setan benar-benar terusir. Jangan lupa untuk selalu memercikkan air ruqyah ke seluruh sudut rumah setiap selesai melakukan ruqyah. Pada hari ke-7, lakukan ritual penutup dengan membaca doa khusus untuk rumah baru. Mohon kepada Allah agar rumah tersebut menjadi tempat yang diberkahi, dilindungi dari segala gangguan, dan menjadi tempat yang membawa kebahagiaan bagi penghuninya. Setelah itu, barulah Anda bisa mulai menempati rumah tersebut dengan tenang. Di bulan Juni tahun 2025, saya mendapat kabar dari keluarga Pak Hasan di Palembang yang berhasil menerapkan metode ruqyah rumah baru ini dengan hasil yang sangat memuaskan. Rumah yang mereka beli adalah bekas rumah orang yang meninggal karena sakit keras dan sudah kosong selama 2 tahun. Ketika pertama kali masuk, mereka merasakan suasana yang sangat tidak nyaman dan mencurigakan. Mengingat pengalaman beberapa tetangga yang pernah mencoba menyewa rumah tersebut tapi tidak tahan lebih dari sebulan, Pak Hasan memutuskan untuk melakukan ruqyah pembersihan sesuai panduan yang saya berikan.
Proses ruqyah dilakukan selama seminggu penuh dengan melibatkan seluruh anggota keluarga dan beberapa tetangga yang ikut membantu. Hasilnya luar biasa, rumah yang tadinya terasa seram dan mencekam, berubah menjadi hangat dan nyaman. Keluarga Pak Hasan tidak pernah mengalami gangguan apapun sejak mereka menempati rumah tersebut. Bahkan, mereka merasa rumah ini membawa berkah karena usaha Pak Hasan sebagai kontraktor bangunan semakin lancar setelah pindah ke rumah baru. Saudara-saudari, penting juga untuk memahami bahwa ruqyah rumah tidak hanya dilakukan ketika ada masalah atau gangguan. Ruqyah juga bisa dijadikan sebagai ritual syukur dan permohonan berkah ketika ada momen-momen penting dalam keluarga, seperti kelahiran anak, pernikahan, atau keberhasilan dalam usaha. Ruqyah syukur ini akan menambah keberkahan dan perlindungan bagi rumah dan penghuninya. Cara melakukan ruqyah syukur sedikit berbeda dengan ruqyah pembersihan. Dimulai dengan bacaan hamdalah dan tasbih sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Kemudian dilanjutkan dengan bacaan ayat-ayat yang berisi doa dan permohonan berkah, seperti doa Nabi Ibrahim untuk keturunannya, doa Nabi Sulaiman ketika melihat istana Ratu Balqis, dan doa-doa lain yang berisi permohonan keberkahan. Ruqyah syukur ini sebaiknya dilakukan bersama-sama dengan keluarga besar, tetangga, atau teman-teman dekat. Semakin banyak orang yang terlibat dalam bersyukur dan mendoakan keberkahan rumah, semakin besar pula keberkahan yang akan diturunkan Allah. Setelah ruqyah, adakan makan bersama dengan menu sederhana sebagai wujud syukur dan berbagi kebahagiaan. Di bulan Juli tahun 2025, keluarga Bu Aminah di Banda Aceh mengadakan ruqyah syukur setelah anaknya berhasil lulus ujian masuk perguruan tinggi negeri. Mereka mengundang tetangga dan kerabat untuk ikut mendoakan dan bersyukur bersama. Hasilnya tidak hanya anak tersebut mendapat berkah dalam studinya, tapi seluruh keluarga juga merasakan peningkatan rezeki dan kesehatan yang luar biasa. Sekarang saya akan menjelaskan tentang ruqyah khusus untuk kamar tidur, karena ruangan ini adalah tempat yang paling rentan terhadap gangguan jin dan setan. Kamar tidur adalah tempat kita beristirahat dan dalam kondisi paling lemah, sehingga jin dan setan sering memanfaatkan kesempatan ini untuk mengganggu atau bahkan merasuki. Ruqyah kamar tidur dimulai dengan membersihkan kamar dari segala hal yang bisa menjadi pintu masuk jin. Singkirkan cermin yang berhadapan langsung dengan tempat tidur, karena jin suka menggunakan cermin sebagai portal. Pastikan tidak ada foto atau lukisan makhluk hidup yang dipajang di dinding kamar. Buang juga buku-buku, majalah, atau media hiburan yang berisi konten negatif. Setelah pembersihan fisik, lakukan ruqyah dengan fokus pada perlindungan saat tidur. Baca ayat kursi di keempat sudut tempat tidur. Kemudian baca muawizatain sambil meniup ke seluruh bagian tempat tidur, termasuk bantal dan selimut. Jangan lupa untuk membaca doa sebelum tidur yang diajarkan Rasulullah, yaitu Allahumma bismika amutu wa ahya. Untuk perlindungan ekstra, tulis ayat-ayat ruqyah dalam kertas kecil dan letakkan di bawah bantal atau di dalam sarung bantal. Ayat-ayat yang disarankan adalah ayat kursi, muawizatain, dan beberapa ayat dari surah Al-Baqarah. Pastikan kertas tersebut dalam keadaan bersih dan tidak terkena najis. Ruqyah kamar tidur sebaiknya dilakukan setiap malam sebelum tidur, minimal dengan membaca ayat kursi dan muawizatain. Biasakan juga untuk tidur dalam keadaan suci, menghadap kiblat, dan membaca zikir-zikir yang dianjurkan. Dengan amalan ini, tidur Anda akan selalu tenang dan terlindungi dari gangguan apapun. Di bulan Agustus tahun 2025, Pak Ridwan dari Makassar melaporkan bahwa setelah rutin melakukan ruqyah kamar tidur, kualitas tidurnya meningkat drastis. Yang tadinya sering mengalami sleep paralysis dan mimpi buruk, kini bisa tidur dengan nyenyak dan bangun dengan perasaan segar. Istrinya juga melaporkan hal yang sama. Bahkan anak-anak mereka menjadi lebih mudah diatur waktu tidurnya. Saudara-saudari, sekarang saya akan membahas tentang ruqyah untuk area kerja atau ruang usaha di rumah. Bagi Anda yang menjalankan usaha dari rumah atau memiliki ruang kerja khusus,
Ruangan ini memerlukan ruqyah tersendiri karena aktivitas ekonomi sering menjadi target gangguan jin dan setan yang ingin menghambat rezeki. Jin dan setan sangat tidak suka melihat manusia sukses dan bahagia, terutama dalam hal rezeki yang halal. Mereka akan berusaha mengganggu konsentrasi, menciptakan masalah dalam usaha, atau bahkan mendatangkan petaka yang bisa merusak bisnis. Oleh karena itu, ruang usaha perlu mendapat perlindungan spiritual yang ekstra kuat. Ruqyah ruang usaha dimulai dengan membersihkan area tersebut dari segala hal yang bisa mengundang gangguan. Pastikan tidak ada barang-barang yang berkaitan dengan riba, judi, atau transaksi haram lainnya. Singkirkan juga hiasan-hiasan yang berlebihan, terutama yang berbentuk makhluk hidup. Ganti dengan kaligrafi ayat-ayat Al-Quran atau tulisan-tulisan yang berisi doa keberkahan usaha. Setelah pembersihan, lakukan ruqyah dengan fokus pada permohonan keberkahan rezeki. Baca surah Al-Fatihah 7 kali sambil memohon agar usaha diberkahi dan dijauhkan dari segala gangguan. Lanjutkan dengan membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan rezeki, seperti ayat 11 surah At-Talaq yang artinya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Baca juga doa yang diajarkan Rasulullah untuk keberkahan usaha. Allahumma ba'arik lana fi'ima razaqtana wa qina adzaaban nar, yang artinya, ya Allah, berkahilah kami dalam rezeki yang Engkau berikan kepada kami dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Ulangi doa ini setiap kali memulai aktivitas usaha. Untuk menjaga keberkahan usaha, pastikan selalu menggunakan cara-cara yang halal dalam berbisnis. Jujur dalam takaran dan timbangan, tepat janji dengan pelanggan, dan selalu sisihkan sebagian keuntungan untuk zakat dan sedekah. Usaha yang dijalankan dengan prinsip-prinsip Islam akan mendapat perlindungan Allah dan dijauhi oleh gangguan jin dan setan. Bu Siska dari Bandung memberikan testimoni menarik di bulan September tahun 2025. Usaha online shopnya yang sempat lesu selama berbulan-bulan, tiba-tiba bangkit pesat setelah dia rutin melakukan ruqyah di ruang kerjanya. Orderan yang tadinya sepi, menjadi ramai setiap hari. Yang lebih mengejutkan, pelanggan-pelanggannya menjadi lebih loyal dan sering merekomendasikan produknya kepada orang lain. Bu Siska yakin bahwa keberkahan ini datang karena ruqyah yang dia lakukan setiap pagi sebelum mulai bekerja. Dia juga rutin bersedekah dari hasil usahanya dan selalu berlaku jujur kepada semua pelanggan. Kombinasi antara ruqyah, amalan soleh, dan cara berbisnis yang islami, membuat usahanya tidak hanya sukses secara materi tapi juga diberkahi secara spiritual. Saudara-saudari, mari kita bahas juga tentang ruqyah khusus untuk dapur, karena area ini sering diabaikan padahal sangat penting. Dapur adalah tempat dipersiapkannya makanan untuk seluruh keluarga, sehingga kebersihan spiritual di area ini akan berpengaruh langsung pada kesehatan dan keberkahan makanan yang dikonsumsi. Jin dan setan sangat suka dengan tempat-tempat yang kotor dan berbau tidak sedap. Dapur yang jarang dibersihkan, tempat sampah yang tidak tertutup, atau sisa-sisa makanan yang dibiarkan membusuk, bisa menjadi magnet bagi makhluk-makhluk jahat ini. Selain itu, mereka juga bisa meracuni makanan dengan energi negatif sehingga berpengaruh buruk bagi yang mengkonsumsinya. Ruqyah dapur dimulai dengan pembersihan menyeluruh dari segala kotoran dan sisa makanan. Pastikan semua peralatan masak dalam keadaan bersih, tempat sampah selalu tertutup dan dikosongkan secara rutin, dan tidak ada makanan yang dibiarkan terbuka dalam waktu lama. Kebersihan fisik adalah fondasi dari kebersihan spiritual. Setelah dapur bersih secara fisik, lakukan ruqyah dengan membaca basmalah di setiap sudut dapur. Baca juga doa yang diajarkan Rasulullah ketika melihat makanan, Allahumma ba'arik lana fih wa atimna khairan min, yang artinya, ya Allah berkahilah makanan ini untuk kami dan berilah kami makanan yang lebih baik darinya. Percikan air ruqyah ke seluruh area dapur, terutama di tempat-tempat yang sering digunakan untuk memasak. Biasakan juga untuk selalu membaca basmalah setiap kali mulai memasak dan hamdalah setiap selesai memasak.
Baca juga doa sebelum makan ketika makanan sudah siap disajikan. Dengan amalan ini, makanan yang dihasilkan dari dapur Anda akan penuh berkah dan memberikan manfaat yang maksimal bagi kesehatan keluarga. Keluarga Pak Darmawan di Semarang memberikan testimoni yang menarik di bulan Oktober tahun 2025. Setelah istrinya rutin melakukan ruqyah dapur setiap pagi, mereka merasakan perubahan yang luar biasa. Makanan yang dimasak terasa lebih enak, keluarga menjadi lebih jarang sakit, dan yang paling mengherankan, porsi makan yang sama bisa membuat mereka kenyang lebih lama. Ini adalah salah satu tanda keberkahan dalam makanan. Sekarang kita akan membahas ruqyah untuk kamar mandi, area yang sering menjadi sarang jin dan setan karena sifatnya yang lembab dan sering kotor. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa kamar mandi adalah tempat berkumpulnya setan, sehingga kita harus ekstra hati-hati ketika berada di area ini. Ruqyah kamar mandi dimulai dengan memastikan area ini selalu dalam keadaan kering dan bersih. Jin sangat menyukai tempat yang lembab dan kotor, sehingga kamar mandi yang tidak terawat akan menjadi tempat favorit mereka. Pastikan ventilasi udara berjalan dengan baik, tidak ada genangan air, dan semua sudut selalu dibersihkan secara rutin. Baca ta'awuz setiap kali masuk kamar mandi, seperti yang diajarkan Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal khubutsi wal khaba'its, yang artinya, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Setelah keluar dari kamar mandi, baca juga doa, Ghufranak, yang artinya, aku memohon ampunanmu. Sekali seminggu, lakukan ruqyah khusus kamar mandi dengan membaca ayat-ayat ruqyah sambil memercikkan air yang sudah dibacakan ayat-ayat suci. Fokuskan pada sudut-sudut yang gelap dan lembab. Pastikan juga untuk selalu menjaga kebersihan dan tidak berlama-lama di kamar mandi tanpa keperluan. Saudara-saudari, sekarang saya akan berbagi pengalaman tentang ruqyah massal yang pernah saya lakukan di bulan November tahun 2025 untuk sebuah komplek perumahan di Tangerang. Komplek tersebut mengalami gangguan jin secara bersamaan di hampir semua rumah, sehingga para penghuni meminta bantuan untuk melakukan ruqyah bersama-sama. Gangguan yang terjadi di komplek tersebut sangat unik karena seragam di hampir semua rumah. Setiap malam pukul 3 pagi, terdengar suara langkah kaki yang berjalan dari ujung komplek ke ujung yang lain. Beberapa penghuni juga melaporkan melihat bayangan hitam tinggi yang berkeliaran di antara rumah-rumah. Yang paling mengkhawatirkan, anak-anak di komplek tersebut mulai sering sakit dan menunjukkan perilaku yang tidak biasa. Setelah melakukan investigasi, kami menemukan bahwa komplek tersebut dibangun di atas tanah bekas kuburan kuno yang sudah dipindahkan puluhan tahun lalu. Namun proses pemindahan kuburan tersebut tidak dilakukan sesuai dengan syariat Islam, sehingga masih ada arwah-arwah yang gentayangan dan jin-jin yang merasa terganggu dengan adanya pemukiman baru. Ruqyah massal untuk komplek ini dilakukan pada malam Jumat dengan melibatkan seluruh penghuni yang beragama Islam. Kami kumpulkan semua peserta di masjid kecil yang ada di tengah komplek, kemudian melakukan ruqyah bersama-sama dengan suara yang kompak dan penuh khusyuk. Dimulai dengan istighfar bersama untuk memohon ampun atas segala kesalahan yang mungkin telah dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan bacaan surah Al-Fatihah, ayat kursi, dan muawizatain. Yang paling menakjubkan adalah ketika kami membaca surah Yasin bersama-sama untuk arwah-arwah yang masih gentayangan. Di tengah-tengah bacaan, beberapa peserta merasakan hawa sejuk yang luar biasa, seolah-olah ada kedamaian yang turun dari langit. Ada juga yang merasakan seperti ada yang pergi meninggalkan tempat itu dengan tenang, tidak dengan paksaan atau kemarahan. Setelah ruqyah selesai, kami lakukan doa bersama untuk memohon agar komplek tersebut menjadi tempat yang aman, tentram, dan diberkahi untuk semua penghuninya. Kami juga mendoakan agar arwah-arwah yang masih gentayangan mendapat tempat yang layak di sisi Allah dan tidak lagi mengganggu kehidupan dunia. Hasilnya subhanallah luar biasa, sejak malam itu gangguan di komplek tersebut hilang total. Tidak ada lagi suara langkah kaki di malam hari, tidak ada lagi penampakan bayangan hitam, dan yang paling membahagiakan, anak-anak kembali sehat dan ceria seperti biasa.
Para penghuni komplek kini rutin mengadakan pengajian mingguan dan salat berjamaah di masjid kecil mereka, sehingga atmosfer spiritual di komplek tersebut menjadi sangat positif. Pengalaman ruqyah massal ini mengajarkan kita bahwa kadang-kadang gangguan jin dan setan tidak hanya masalah individual, tapi bisa juga masalah komunal yang memerlukan penanganan bersama. Kekuatan doa dan ruqyah yang dilakukan secara berjamaah memiliki efek yang berlipat ganda dibandingkan yang dilakukan sendirian. Oleh karena itu, jangan ragu untuk mengajak tetangga atau komunitas sekitar jika menghadapi masalah spiritual yang serupa. Saudara-saudari, di penghujung tahun 2025, saya ingin berbagi beberapa tips penting untuk menjaga efektivitas ruqyah rumah dalam jangka panjang. Tips pertama adalah konsistensi dalam beribadah. Ruqyah bukanlah mantra ajaib yang sekali dibaca langsung memberikan perlindungan selamanya. Perlindungan spiritual memerlukan pemeliharaan yang konsisten melalui amalan-amalan harian. Pastikan seluruh anggota keluarga menjalankan salat 5 waktu dengan tertib, membaca Al-Quran secara rutin, dan memperbanyak zikir. Rumah yang penghuninya taat beribadah akan selalu dilindungi oleh malaikat dan dijauhi oleh setan. Sebaliknya, rumah yang penghuninya lalai dalam beribadah akan mudah disusupi oleh gangguan-gangguan spiritual. Tips kedua adalah menjaga kebersihan fisik dan spiritual rumah secara bersamaan. Bersihkan rumah dari kotoran fisik secara rutin, dan jangan lupa juga membersihkannya dari kotoran spiritual seperti musik-musik yang tidak mendidik, tayangan televisi yang negatif, atau percakapan-percakapan yang tidak bermanfaat. Rumah yang bersih secara fisik dan spiritual akan menjadi tempat yang nyaman bagi malaikat dan tidak disukai oleh jin serta setan. Tips ketiga adalah menjaga silaturahmi dengan tetangga dan lingkungan sekitar. Rumah yang penghuninya memiliki hubungan baik dengan tetangga akan mendapat perlindungan sosial yang turut memperkuat perlindungan spiritual. Sebaliknya, rumah yang penghuninya bermusuhan dengan tetangga akan rentan terhadap gangguan, baik dari manusia maupun jin. Tips keempat adalah rutin mengadakan kegiatan-kegiatan positif di rumah, seperti pengajian, tadarus Al-Quran, atau diskusi-diskusi keagamaan. Rumah yang sering digunakan untuk kegiatan yang mengandung pahala akan menjadi magnet keberkahan dan perlindungan. Jin dan setan sangat tidak menyukai tempat-tempat yang sering digunakan untuk kegiatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Tips kelima adalah mengajarkan kepada anak-anak tentang pentingnya ruqyah dan cara-cara melindungi diri dari gangguan jin dan setan. Anak-anak yang sejak kecil sudah dibiasakan membaca ayat-ayat ruqyah akan memiliki benteng spiritual yang kuat ketika dewasa nanti. Mereka juga akan menjadi generasi yang tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal mistis yang bertentangan dengan Islam. Di bulan Desember tahun 2025, saya menerima ratusan testimoni dari seluruh Indonesia tentang keberhasilan metode ruqyah rumah yang telah kita pelajari bersama sepanjang tahun ini. Dari Sabang sampai Merauke, dari keluarga sederhana hingga kalangan atas, semuanya merasakan manfaat luar biasa dari ruqyah syar'i yang dilakukan secara konsisten. Bu Mariam dari Aceh melaporkan bahwa rumahnya yang dulunya sering diganggu jin hingga membuat seluruh keluarga takut, kini menjadi tempat yang paling nyaman dan damai. Usaha warung kecilnya juga semakin lancar setelah dia rutin melakukan ruqyah di tempat berjualan. Anak-anaknya menjadi lebih rajin salat dan mengaji, serta prestasi sekolah mereka meningkat pesat. Pak Abdullah dari Papua memberikan testimoni yang mengharukan. Rumahnya yang terletak di daerah terpencil sering diganggu makhluk halus hingga membuat keluarganya ingin pindah. Namun setelah melakukan ruqyah sesuai panduan dari channel ini, gangguan tersebut hilang total. Yang lebih membahagiakan, rumah mereka kini sering dikunjungi tetangga untuk belajar mengaji, sehingga menjadi pusat kegiatan dakwah di kampung tersebut. Keluarga Pak Rahman di Kalimantan juga memberikan testimoni serupa. Rumah mereka yang dulunya dipenuhi dengan energi negatif akibat gangguan jin, kini menjadi rumah yang paling diberkahi di kampung mereka. Sawah dan kebun Pak Rahman menghasilkan panen yang berlimpah, anak-anaknya berhasil meraih prestasi di sekolah, dan yang paling membahagiakan, kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia menjadi lebih sehat dan bahagia.
Semua testimoni ini menunjukkan bahwa ruqyah rumah bukan hanya tentang mengusir gangguan jin dan setan, tapi juga tentang menciptakan rumah yang diberkahi Allah SWT. Rumah yang diberkahi akan menjadi surga kecil di dunia, tempat yang memberikan ketenangan, kebahagiaan, dan kemudahan dalam segala urusan hidup. Saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, sebagai penutup dari pembahasan panjang kita tentang ruqyah rumah pengusir jin dan setan di tahun 2025 ini, saya ingin menegaskan kembali bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada mantra-mantra atau ritual-ritual yang tidak ada dasarnya dalam Islam. Kekuatan sejati terletak pada keimanan kita kepada Allah SWT, ketaatan kita dalam menjalankan perintahnya, dan konsistensi kita dalam membaca Al-Quran yang merupakan kitab suci yang sempurna. Al-Quran adalah obat yang paling mujarab untuk segala macam penyakit, baik penyakit fisik maupun spiritual. Ayat-ayatnya memiliki kekuatan yang tidak terbatas untuk mengusir gangguan jin dan setan, menyembuhkan berbagai penyakit, dan mendatangkan keberkahan dalam hidup. Yang terpenting adalah kita harus yakin sepenuhnya terhadap kekuatan Al-Quran dan membacanya dengan penuh penghayatan. Jangan pernah merasa takut atau putus asa ketika menghadapi gangguan jin dan setan, karena kekuatan mereka sangat kecil dibandingkan dengan kekuasaan Allah SWT. Ingatlah firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 76 yang artinya, sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Selama kita berpegang teguh kepada Allah dan menjalankan ruqyah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan kita. Teruslah belajar dan memperdalam ilmu tentang ruqyah syar'i, karena ilmu adalah senjata yang paling ampuh dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, termasuk gangguan makhluk halus. Jangan mudah terperdaya dengan praktik-praktik ruqyah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, karena hal itu justru bisa menjerumuskan kita ke dalam kesesatan. Saya berharap semua yang telah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk Anda dan keluarga. Praktekkanlah dengan istiqomah dan penuh keyakinan, dan insya Allah rumah Anda akan menjadi benteng yang kuat dari segala gangguan jin dan setan. Jadikan rumah Anda sebagai tempat yang diberkahi, penuh dengan rahmat Allah, dan menjadi surga kecil bagi seluruh penghuni. Jangan lupa untuk selalu berbagi ilmu yang bermanfaat kepada orang lain, karena ilmu yang diamalkan dan disebarkan akan menjadi pahala jariyah yang tidak akan putus meskipun kita sudah meninggal dunia. Bagikan video ini kepada saudara, tetangga, dan teman-teman yang membutuhkan, agar semakin banyak rumah yang terlindungi dari gangguan makhluk halus. Terakhir, saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau kekurangan dalam penjelasan. Semua yang benar datangnya dari Allah SWT, dan semua yang salah adalah dari kekurangan saya sebagai manusia biasa. Semoga Allah memberikan keberkahan dan perlindungan kepada kita semua, dan semoga rumah-rumah kita menjadi tempat yang selalu dirahmatinya. Sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk menekan tombol like jika video ini bermanfaat, subscribe channel kami untuk mendapatkan update video-video ruqyah terbaru, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya. Bagikan juga kepada keluarga dan teman-teman yang membutuhkan, karena berbagi kebaikan adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat disukai Allah SWT. Barangkali di antara Anda ada yang ingin berkonsultasi langsung tentang masalah gangguan jin di rumah atau ingin belajar lebih dalam tentang ruqyah syar'i, silakan hubungi kontak yang sudah kami sediakan di deskripsi video. Kami siap membantu saudara-saudari sekalian dengan penuh keikhlasan karena Allah SWT semata. Ingatlah bahwa ruqyah adalah ikhtiar, dan kesembuhan serta perlindungan sejati hanya datang dari Allah yang Maha Kuasa. Serahkan segala urusan kepadanya, berserah diri dengan penuh tawakal, dan yakinlah bahwa Dia akan memberikan yang terbaik untuk hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita semua dari gangguan jin dan setan, memberikan keberkahan dalam rumah tangga dan kehidupan kita, serta mengumpulkan kita di surganya kelak di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya yang tidak kalah bermanfaat.
Tetap istiqomah dalam beribadah, jaga selalu kebersihan spiritual rumah, dan jadilah keluarga yang selalu dalam lindungan Allah SWT. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kasiran.